I just had to let you know you're. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam presentasi IPA kami dengan topik utama tanah bagi kehidupan berkelanjutan. Pada bagian pembahasan pertama ini, kita akan membahas secara khusus mengenai pengaruh aktivitas manusia terhadap mikroba tanah. Yuk, kita simak penjelasannya bersama-sama. Mikroba tanah memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga kesuburan tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Keberadaan dan aktivitas makhluk hidup mikroskopis ini ternyata sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia. Baik itu dalam kegiatan pertanian, industri, maupun aktivitas sehari-hari, semuanya bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap keseimbangan mikroorganisme di dalam tanah. Jika pengelolaan tanah tidak dilakukan dengan bijak, populasi mikroba yang bermanfaat akan berkurang, sementara jenis mikroba patogen yang merugikan malah bisa berkembang biak dengan cepat. Sebaliknya, jika kita merawat tanah dengan cara yang tepat, keberadaan mikroba justru akan terdukung, sehingga fungsi ekologis tanah dapat berjalan dengan optimal. Berikut adalah berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap mikroba tanah. Poin pertama adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Tanah yang terlalu sering diberi pupuk kimia cenderung mengalami perubahan sifat menjadi lebih asam. Kondisi ini membuat hanya jenis mikroba tertentu saja yang mampu bertahan hidup. Selain itu, pemberian pupuk kimia dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kejenuhan unsur hara tertentu, misalnya nitrogen atau fosfor. Padahal, kelebihan unsur ini justru akan mengganggu proses biologis yang seharusnya dijalankan oleh mikroba di dalam tanah. Selanjutnya, penggunaan pestisida secara berlebihan juga memberikan dampak buruk. Sebagian besar pestisida bersifat racun yang tidak hanya mematikan organisme hama atau penyakit sasaran, tetapi juga membunuh mikroba yang sebenarnya bermanfaat bagi tanah. Akibatnya, populasi bakteri pengikat nitrogen, jamur mikorizа, maupun mikroba pengurai bahan organik akan menurun drastis. Jika hal ini terjadi terus-menerus dalam jangka panjang, tanah akan kehilangan kemampuan alaminya untuk mendukung pertumbuhan tanaman, karena siklus nutrisi dan proses biologis di dalamnya sudah terganggu. Ketiga, pengolahan tanah yang tidak tepat. Kegiatan mengolah tanah secara berlebihan, misalnya dengan membajak berulang-ulang dalam waktu yang terlalu dekat satu sama lain, ternyata dapat merusak struktur tanah. Tanah menjadi lebih padat, ruang-ruang porinya berkurang, dan sirkulasi udara atau aerasi di dalam tanah pun terganggu. Kondisi ini tentu membuat habitat bagi mikroba menjadi tidak lagi ideal untuk berkembang biak dan menjalankan fungsinya. Keempat, ancaman datang dari pencemaran lingkungan. Logam berat, sampah plastik, serta berbagai bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tanah bersifat racun bagi mikroorganisme. Bahan seperti merkuri dan kadmium, misalnya, dapat mengganggu proses metabolisme mikroba, bahkan menyebabkan kematian massal. Pencemaran ini umumnya berasal dari aktivitas industri, transportasi, limbah rumah tangga, maupun faktor alam. Dampaknya sangat luas, mulai dari penurunan daya dukung lingkungan, gangguan kesehatan makhluk hidup, hingga kerusakan ekosistem tanah secara keseluruhan. Namun, tidak semua aktivitas manusia berdampak negatif. Salah satu praktik yang sangat baik adalah penggunaan pupuk organik dan kompos. Pemberian bahan ini terbukti efektif memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, serta menyediakan unsur hara secara bertahap dan berkelanjutan. Kompos, yang dihasilkan dari penguraian bahan organik seperti sisa tanaman dan kotoran hewan, dapat menjadi media tumbuh yang sangat baik bagi mikroba. Bahan organik ini menjadi sumber makanan utama bagi mikroba tanah, sehingga populasi dan keanekaragamannya akan meningkat pesat. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan mikroba pengurai, bakteri pengikat nitrogen, serta jamur mikorizа yang semuanya berperan besar dalam menjaga kesehatan tanah. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai faktor-faktor tanah yang berpengaruh terhadap kehidupan mikroba. Keberadaan dan aktivitas mikroba di dalam tanah tidak terjadi secara acak, melainkan sangat bergantung pada kondisi fisik dan kimia tanah itu sendiri. Tanah yang subur dan seimbang biasanya menjadi rumah bagi beragam jenis mikroorganisme yang bekerja sama menjaga kesuburan tanah serta siklus unsur hara. Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi kehidupan mereka.
Pertama adalah kadar air tanah. Air memegang peranan sangat penting bagi mikroba, karena dibutuhkan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, hingga perkembangbiakan mereka. Jika tanah terlalu kering, mikroba akan kekurangan kelembapan, sehingga aktivitas biologisnya menurun drastis. Sebaliknya, tanah yang terlalu basah atau tergenang air akan mengurangi kadar oksigen di dalamnya. Akibatnya, hanya mikroba jenis anaerob yang bisa hidup tanpa oksigen, yang mampu bertahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan kadar air sangat penting agar berbagai jenis mikroba dapat hidup dan bekerja dengan optimal. Kedua, faktor suhu tanah. Suhu merupakan salah satu penentu utama aktivitas mikroba. Sebagian besar mikroba tumbuh dan berkembang dengan baik pada kisaran suhu 25 hingga 35 derajat Celcius, yang juga merupakan suhu ideal bagi pertumbuhan tanaman. Jika suhu terlalu rendah, proses kimia di dalam tubuh mikroba berjalan lambat, sehingga aktivitasnya pun menurun. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim yang mereka miliki, bahkan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, kestabilan suhu tanah sangat diperlukan untuk menjaga populasi mikroba tetap seimbang. Ketiga, tingkat keasaman atau pH tanah. Nilai pH menunjukkan apakah tanah bersifat asam atau basa. Umumnya, mikroba tumbuh paling baik pada kondisi pH netral hingga sedikit asam, yaitu di kisaran 6,0 sampai 7,5. Jika pH terlalu rendah atau terlalu asam, maupun terlalu tinggi atau terlalu basa, jumlah mikroba akan berkurang karena lingkungan tersebut tidak mendukung proses kehidupan mereka. Sebagai contoh, mikroba rhizobium yang berperan penting dalam mengikat nitrogen dari udara tidak bisa hidup optimal jika tanah terlalu asam. Maka dari itu, menjaga keseimbangan pH tanah sangat krusial demi kelangsungan hidup mikroorganisme. Keempat, kandungan bahan organik. Bahan organik merupakan sumber energi dan nutrisi utama bagi mikroba tanah. Sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, maupun kompos yang terurai menjadi makanan pokok mereka. Semakin tinggi kandungan bahan organik, semakin banyak pula mikroba yang dapat hidup dan berkembang biak di dalamnya. Selain itu, mikroba ini juga berperan mengubah bahan organik menjadi unsur hara sederhana seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang mudah diserap oleh tanaman. Jadi, keberadaan bahan organik adalah kunci utama untuk menjaga kesuburan tanah secara alami. Terakhir, faktor struktur dan tekstur tanah. Struktur dan tekstur menentukan seberapa banyak udara, air, serta ruang gerak yang tersedia bagi mikroba. Tanah yang gembur dan berpori baik memungkinkan udara dan air mengalir dengan lancar, sehingga mikroba bisa beraktivitas secara maksimal. Sebaliknya, tanah liat yang padat akan menghambat sirkulasi udara, sementara tanah berpasir terlalu cepat mengalirkan air sehingga nutrisi cepat hilang. Kondisi ekstrim seperti ini akan menyulitkan pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, struktur tanah yang seimbang, campuran antara pasir, debu, dan liat, menjadi habitat terbaik bagi berbagai jenis mikroorganisme. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai faktor-faktor tanah yang memengaruhi kehidupan mikroba dan pengaruh aktivitas terhadap mikroba tanah. Semoga materi ini semakin mempertegas pemahaman kita bahwa menjaga kondisi tanah yang baik sama artinya dengan menjaga kehidupan mikroba di dalamnya. Sekian pembahasan ini, terima kasih telah menyimak sampai akhir. I just had to let you know you're